Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kali ini Aki ada pertanyaan dari beberapa orang ya. Sebenarnya dikumpul-kumpul kalau Aki itu. Nanti apakah ini urgen untuk dibahas atau tidak? Pertanyaannya begini. Ki, kenapa Aki yakin betul apabila di posyandu itu S sama dengan K sama dengan D sama dengan N dalam posisi 100% dan konsisten lama. Yang kedua, kalau aspek perkembangan anak berada di KKA sesuai dengan umur, maka stunting akan hilang. Emang cuman itu? Terima kasih ya, terima kasih. Ini cerita pola evaluasi dan pola perjuangan. Pada saat kita dulu mengadakan program UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga, maka kita punya prinsip, kita punya ikon atau kita punya udagan bahwa prinsip kita anak sehat itu adalah bertambah umur, bertambah berat badan. Itu dulu segitu aja dulu. Kalau itu dikejar, yakin. Jadi kalau misalnya anak saja dievaluasi, jangan dulu lihat pada saat hamilnya dulu, tentu itu akan mempengaruhi. Kalau mulai dia lahir, dia ditimbang setiap bulan naik berat badannya dan sesuai dengan ukuran umur, kemudian bertahun-tahun itu tidak stunting anak itu. Kemudian dicek di mana? Di KKA. Bahwa dia 7 aspek perkembangan anaknya itu berada dalam kondisi normal atau lebih dibanding dengan ukuran-ukuran yang ada di perkembangan anak itu. Yakin. Nah ini yang tidak datang sekarang itu, pertama S dengan K saja kan tidak sama. S itu kan sasaran. Jadi kalau sasaran 70 di posyandu itu, yang datang itu 50, yang 20 itu rawat. Apalagi kalau yang datangnya cuma 20 karena usaha kita tidak menjadi posyandu sebulan. Itu yang pertama. Ya. Software. Bukan sasaran itu bukan hanya sekedar balita, tapi juga ibu hamil, tapi juga remaja dalam kondisi normal saja. Terus menerus, tapi itu insya Allah tidak akan ada stunting. Ya. Dari mulai lahir sampai ke 5 tahun itu dia KMS-nya tuh naik aja terus gitu. Dia itu insya Allah stuntingnya. Cek lagi di KKA. Di KKA itu mulai gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, tingkah laku sosial sesuai dengan KKA. Sedangkan yang kita punya sekarang apa? Pertama jelas di posyandu. 1, sasaran tidak terbina. Makanya ada jungling, kunjungan keliling. Yang penting dicatat apakah dia itu diperiksanya di dokter swasta, di dokter ahli, di bidan swasta. Gak penting. Yang pentingnya adalah dia terpantau oleh kita bahwa anak itu berat badannya naik, kondisinya normal. Kemudian yang paling parah adalah KKA. Jadi kita itu jangankan semua anak balita seluruh Indonesia punya KKA, yang di BKB saja KKA-nya itu kadang-kadang tidak ada. Ini kenyataan. Ada. Ya sekarang gemar-gemar juga ada, bukan pengadaan. Kadang-kadang hanya perintah, hanya anjuran. Tidak terlalu serius kita di dalam itu. Siapa? Ya Aki lah, kerjaan Aki. Aki juga berapa ribu dulu punya kelompok BKB misalnya se-Jawa Barat. Tidak semua punya KKA.
Kemudian KKA-nya juga yang ada tidak dievaluasi. Tidak dievaluasi. Jadi itu jelas hasilnya apakah anak itu perkembangannya maju atau tidak. Sedangkan anak yang tidak memenuhi persyaratan atau anak yang mengalami stunting itu adalah tumbuh kembang. Orang kesehatan tidak mau menyebut tumbang ya. Jadi tumbuh kembang, tumbuhnya di posyandu dengan KMS, evaluasinya kembangnya di BKB dengan KKA. Sekarang malah lebih celaka lagi. Kayaknya hampir tidak ada orang di luar BKKBN yang mengaku bahwa KKA itu adalah berkaitan dengan stunting. Ini yang kami temukan. Pak, bagaimana tentang program BKB-nya? Apa itu BKB Pak Rukman? Sampai ada bupati yang ngomong gitu ke Aki. Mungkin dia juga dengar-dengarlah BKB itu dan lain sebagainya. Karena ini tidak menjadi kaitan. Tidak menjadi kaitan. Sekarang adalah EPPGBM ada di posyandu. Tapi kan sekarang BKB-nya jadi posyandu. Jadi sekali lagi Aki ada 4 masalah yang kita temui di dalam penurunan stunting itu. Yang pertama tidak terpantau dan terbinanya sasaran. Sasaran itu sasaran yang berkaitan dengan stunting. Anak remaja lah, pus yang kurang membina anaknya lah, ya, dan lain sebagainya. Sasaran ibu hamil lah. Nah, yang kedua, kalau ada permasalahan tidak tuntas. Kalau dulu, sekarang mungkin tuntas ya, karena sekarang itu kan stuntingnya di gebiar. Dulu kalau anak itu kurang misalnya gizinya di posyandu dengan penyuluhan, maka diberi penyuluhan atau dirujuk sekali, tapi tidak dipantau. Mungkin saja dia turun lagi pada satu saat, ya, kondisi gizinya itu begitu. Nah, kalau dipantau terus, harus dengan A. Tidak selesai. Ketiga, penggerakan masyarakat. Penggerakan masyarakatnya juga, ya, banyak posyandu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, itu hanya semboyan. Yang kedua, posyandu sahabat masyarakat itu juga hanya sampai yel-yel begitu. Jadi mudah-mudahan sekarang dengan S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N, dan N-nya sesuai dengan umur, dan terus menerus itu 1 tahun insya Allah. Yakin Hakimah, ya, yakin Hakimah. Yang kedua KKA. Jadi kembali lagi KMS, KKA, KMS, KKA. Nah ini tidak sinkron. Yang sekali lagi yang Aki khawatirkan diulang-ulang nih. Kenapa? Yaitu kita tidak diakui oleh sebagian besar orang yang tidak paham, ya, ataupun yang paham pun juga sinis, bahwa KKA berkaitan dengan stunting. Jadi kita sekarang bagaimana UPGK itu, usaha peningkatan gizi keluarga itu adalah melihat dari hasil tumbuhnya di posyandu dan kembangnya di BKB. Jadi Aki bolak-balik. Jadi yakinlah, ya. Sekarang mah intensifkan saja, semua usaha bermuara di evaluasinya di situ. Kalau untuk ukuran anak balita, dan pada sakit, Aki tetap bahwa 2 yang harus kita jaga. Ibu hamil itu, 1 jangan sakit badannya, 2 jangan sakit hatinya. Berbahagialah, makanya Aki senang tuh ada senam ibu hamil dan lain sebagainya, ya. Jadi peranan kita itu semakin agak keseret. Nah sekarang kita berada di depan untuk penggerakan. Dengan TPK, ya, tim pendamping keluarga. Dampingi keluarga itu sampai dia lulus. Ya, kemarin Aki bertemu di mana-mana dengan teman-teman kita dari TPK, bagaimana variasi pengalaman dan bagaimana inovasi-inovasi. Nah, sekali lagi kami mohon, ayo dong, Komisu, ya, Jumling, iuran sabiruyungan dan lain sebagainya, inovasi-inovasi yang berkaitan dengan mengarah kepada S sama dengan K sama dengan D sama dengan N dalam posisi 100% dan berjalan konsisten tahunan. Yang kedua adalah evaluasi 7 aspek perkembangan anak sesuai umur dicapai di dalam KKA. Sekian aja dari Aki.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi